Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat usaha ini Anda bisa bekerja di rumah sambil duduk manis, hasilnya bisa mengalahin gaji karyawan. Oke teman-teman, kita buat dulu bahan bumbu halusnya ya. Untuk bahannya di sini saya menggunakan 6-7 siung bawang putih. Kemudian saya tambahkan udang kering kurang lebih sekitar 20-25 gram ya teman-teman ya. Atau teman-teman di rumah bisa menggantinya dengan udang basah, udang ebi atau papai ya. Ya silakan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Berikut kita tambahkan sedikit air lalu kita haluskan ya teman-teman. Bahan berikutnya kita siapkan tepung terigu sekitar 500 gram ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan saja di dalam wadah. Kemudian kita campur tepung terigunya dengan tepung tapioka kurang lebih sekitar 4 sendok makan ya teman-teman. Kita tambahkan garam 1/4 sendok makan dan penyedap rasa setengah sendok makan, atau untuk takarannya bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tepung dan bahan-bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Lalu saya menambahkan 1 butir telur ayam dan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita campurkan udang dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi ya. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan yang kita tambahkan bisa tercampur secara merata. Oke, selanjutnya kita siapkan air kurang lebih sekitar 1 gelas. Kemudian kita tambahkan sedikit demi sedikit dulu airnya sambil kita kira-kira nih teman-teman, supaya adonannya tidak kelembekan dan juga tidak terlalu keras ya. Nah akhirnya ini saya masukkan 1 gelas air biasa ya. Tambahkan saja lalu kita aduk kembali sampai dia kalis teman-teman, atau sampai dia benar-benar tercampur merata seperti ini ya. Tidak ada lagi yang lengket-lengket di tangan ketika kita mengaduknya. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian kita biarkan dulu sekitar 10-15 menit ya. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita gilas. Ambil beberapa adonan, jangan lupa ditaburi sedikit tepung ya biar tidak mudah lengket. Kemudian kita gilas menggunakan roll pin saja, manual, setipis mungkin ya teman-teman, supaya hasilnya bisa lebih renyah dan rapuh. Dan ketika digoreng itu lebih cepat matangnya teman-teman ya. Jika ingin cepat mengerjakannya dan praktis, teman-teman bisa menggunakan mesin Ampia yang untuk menggiling mie ya, atau untuk mencetak mie ya. Itu bakal lebih cepat dan praktis mengerjakan, apalagi teman-teman yang mau produksi lebih banyak ya. Nah tapi teman-teman yang tidak punya mesin Ampia bisa manual seperti ini saja, cuman pengerjaannya agak lebih lama nih teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang pemula yang baru memulai ya, kita kerjakan saja manual seperti ini ya. Ntar kalau sudah terkumpul uangnya baru dibeli mesin Ampianya. Saya juga di awal juga begitu ya teman-teman. Di awal jual berbagai macam aneka keripik itu manual saja teman-teman. Setelah terkumpul uangnya dari keuntungan jual keripik ini, barulah saya beli mesin Ampia. Kemudian kita goreng saja ya keripiknya di dalam minyak yang sudah panas. Agar matangnya merata dan tidak mudah gosong, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara api kompornya dibikin sedang cenderung kecil saja teman-teman. Sambil diaduk-aduk biar matangnya merata ya. Nah setelah gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi seperti ini, itu tandanya keripik sudah matang merata. Kemudian kita angkat lalu ditiriskan saja ya. Nah, pastikan keripiknya benar-benar matang merata sampai ke dalamnya ya teman-teman. Karena kalau matang tidak merata itu keripiknya akan cepat melempem, tidak terlalu lama crispy-nya teman-teman ya. Tapi kalau matangnya merata, insya Allah itu bisa bertahan 1 bulan lebih nih teman-teman di dalam kemasan ya. Jadi ketika mengilasnya tadi usahakan setipis mungkin ya, biar ketika kita menggorengnya itu tidak terlalu lama dan matangnya cepat ya. Otomatis pemakaian minyaknya juga tidak terlalu banyak nih teman-teman. Walaupun kita gunakan minyak 1 kilo, satu resep ini paling minyaknya habis terpakai sekitar 250 sampai 300 gram ya. Nah setelah kita goreng langsung saja kita taburi dengan bumbu seblak nih teman-teman ya. Untuk resep bumbu seblaknya di video sebelumnya sudah pernah saya buatkan ya. Jadi teman-teman nanti tinggal lihat saja di video saya sebelumnya untuk resep bumbu seblak.
Biar lebih mudah, nanti saya taruh saja link video yang ada resep bumbu seblaknya ya. Nanti teman-teman tinggal cek saja di kolom deskripsi. Oke teman-teman, ini sudah tercampur merata dengan bumbu seblaknya ya. Jadi biar mudah menempel bumbu seblaknya, usahakan baru digoreng langsung ditaburi dengan bumbu seblak ya. Dan ini rasanya pedas gurih teman-teman, mantul banget. Nah, satu resep ini kita bagi dua ya, ada yang ditabur dengan bumbu seblak, ada yang original. Bagi teman-teman yang mau mentabur dengan bumbu seblak, usahakan saja untuk pemakaian bumbu, garam, dan penyedapnya dikurangi saja ketika mengadon ya, karena di bumbu seblaknya juga sudah ditambahin penyedap dan garam. Oke teman-teman, setelah dingin kemudian kita kemas saja ke dalam plastik bening ukuran 12x20 ketebalan 0,8. Atau untuk ukuran plastiknya silahkan teman-teman sesuaikan saja ya dengan harga berapa mau teman-teman jual. Nah, satu bungkus plastik ini itu saya isi beratnya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 gram nih teman-teman ya. Dan harga jualnya bisa dijual 3.000, 4.000, bahkan 5.000 ya. Atau bisa disesuaikan saja ya, sesuai daya jual di daerah teman-teman masing-masing ya. Bisa dikemas juga ke dalam plastik yang ukuran 8x15 atau 10x15. Nanti teman-teman bisa jual dengan harga 2.000-an ya. Oke, satu resep jadinya 9 bungkus ya teman-teman. Kalau dijual harga 3.000 jadinya 27.000. Kalau dijual 5.000 itu jadinya 45.000 nih teman-teman ya. Untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20.000-an nih teman-teman. Dengan catatan perhitungan modal minyaknya itu yang saya hitung yang habis terpakai saja ya teman-teman ya, yaitu sekitar 300 gram. Dan untuk penjualannya teman-teman bisa jual di online atau bisa titip di warung-warung yang ada di sekitaran rumahnya. Oke, sedikit sharing, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.